Dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya untuk notifikasi cerita berikutnya. Terima kasih. Selamat datang kembali di channel Dongeng Mistis. Cerita kali ini mengisahkan tentang sebuah kisah mistis yang dialami oleh seorang mantri kesehatan bersama dengan temannya. Untuk mengetahui bagaimana kisahnya, ayo dengerin ceritanya sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik like, subscribe, share, dan aktifkan loncengnya, biar kami tetap semangat menyajikan cerita-cerita mistis buat sobat semua. Bermula dari rasa kelelahan dan rasa tidak enak badan yang dirasakan oleh Harry, akhirnya Harry berkunjung ke rumah seorang mantri kesehatan yang berlokasi di desa Tawangharjo, Jawa Tengah. Saat tiba di tempat pelayan kesehatan itu, Harry melihat mantri itu masih menangani pasien yang sedang berobat. Dilihatnya pula, masih ada satu orang pasien lagi yang sedang mengantri. Mantri itu lalu meminta Harry untuk menunggu dirinya di ruang tunggu pasien sambil bersantai. Setelah semua pasien sudah pulang, barulah giliran Harry yang diperiksa. Usai mendapat pengobatan, Harry segera berpamitan dan bermaksud untuk pulang ke rumah. Tetapi mantri itu menahan Harry untuk tetap tinggal. Ternyata, mantri yang bernama Sutikno itu sebenarnya adalah teman akrab Harry sejak lama. "Tunggulah sebentar, jangan pulang dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu lah, kan sudah lama juga kita nggak ketemu," kata Sutikno kepada Harry. Mendengar permintaan temannya itu, Harry pun tidak sanggup untuk menolaknya. Sutikno lalu meminta Harry untuk menunggunya di ruang tamu karena dia mau mandi sore terlebih dahulu. Saat Harry sedang menunggu temannya itu selesai mandi, tiba-tiba rumah yang sekaligus tempat praktek mantri kesehatan itu didatangi 4 orang tamu. Mereka mengendarai sebuah mobil sedan yang berwarna biru. Keempat orang itu semuanya adalah wanita yang kesemuanya menggunakan seragam berwarna merah. 2 orang wanita yang berambut panjang tergerai tampak turun dari mobil dan berdiri di depan pagar rumah. "Permisi," kata salah satu dari wanita itu. Harry lalu keluar untuk menemui mereka. "Iya, Mbak, ada yang bisa dibantu?" "Pak Mantrinya ada?" tanya wanita itu. "Oh, Pak Mantrinya sedang mandi. Silakan masuk saja dulu, Mbak. Sebentar lagi juga selesai kok," jelas Harry kepada mereka. Tetapi mereka berempat menolaknya secara halus. Alasannya, mereka hanya ingin bertemu dengan Pak Mantri Kesehatan. Mendengar jawaban mereka, maka Harry segera memberitahu Sutikno bahwa ada tamu yang menunggunya di luar dan tidak berkenan untuk masuk. Sutikno akhirnya bergegas merapikan diri dan menemui tamunya itu di teras rumah. Dari dalam, Harry bisa mendengar kalau wanita-wanita itu meminta bantuan Sutikno untuk mengobati salah satu keluarganya yang sedang sakit keras. Terdorong oleh panggilan tugas, Sutikno pun menyanggupinya. Bahkan, dia mengajak Harry untuk menemaninya. Waktu itu, jam sudah menunjukkan sekitar pukul 5 sore. Dan mereka berempat akhirnya berangkat dengan mengendarai mobil sedan warna biru milik tamu Sutikno. Selama dalam perjalanan, sebenarnya ada beberapa kejanggalan yang dirasakan oleh Harry saat itu. Yang pertama yaitu, mobil yang dikendarai olehnya tidak terasa sempit sama sekali, bahkan terasa longgar. Padahal dirinya, Sutikno, dan ada 2 wanita tadi yang duduk satu jok di bagian belakang. Kalau dipikir-pikir,
dalam kondisi normal, tidak mungkin sedan sekecil itu jok belakangnya bisa diduduki oleh 4 orang dewasa, tetapi tetap terasa longgar. Hal yang kedua yang dirasa janggal yaitu Harry merasa perjalanannya sangat lama dan tidak sampai-sampai. Setelah beberapa waktu, akhirnya Harry iseng-iseng bertanya kepada salah satu wanita di sebelahnya. "Apa masih jauh rumahnya, Mbak?" "Sebentar lagi kok, Pak," jawab perempuan itu. Saat ditanya dari daerah mana mereka berasal, mereka mengaku dari desa Rejosari. Desa itu sebenarnya hanya memiliki jarak sekitar 5 km dari rumah Sutikno. Dan waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai desa tersebut biasanya kurang dari 15 menit. Tapi setelah sekitar 1 jam perjalanan, barulah mereka sampai di sebuah rumah yang terlihat cukup mewah. Dilihatnya saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 6 petang. Wanita yang duduk di samping supir segera turun untuk membuka pintu gerbang. Setelah mobil masuk ke halaman rumah, sang supir melajukan mobilnya ke depan pintu utama untuk menurunkan Sutikno dan Harry serta 2 wanita lainnya. Sementara mobil menuju ke ruang garasi, Sutikno dan Harry pun dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah. "Silahkan Bapak masuk ke kamar di sana ya, Pak," ajak si pemilik rumah dengan ramah sambil memandu Sutikno. Sedangkan Harry segera mengikutinya dari belakang. Betapa terkejutnya Harry saat melihat pasien yang sedang tergeletak di kasur tersebut ternyata adalah seorang nenek tua yang menjijikkan. Tubuhnya tinggal tulang terbalut kulit. Matanya terbelalak lebar, dengan baju yang compang-camping disertai rambut beruban yang gimbal terurai. Dapat dilihat bahwa nenek tadi sangat disia-siakan oleh keluarganya. Sepertinya dia tidak mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya orang sakit yang perlu perawatan. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat bertolak belakang dengan keadaan rumah pasien yang begitu mewah itu. Mantri Sutikno pun tampak jijik saat menyentuhnya. Terlihat dia hanya menggunakan 2 jari saja dari tangan-tangannya untuk membuka baju si pasien. Sutikno lalu melakukan pemeriksaan dengan seksama dan setelah itu tampak dia mengangguk-anggukan kepalanya. Harry hanya bisa memperhatikan temannya itu tanpa mengerti apa maksudnya. Yang jelas saat itu, Sutikno segera mengeluarkan alat injeksi dan obat-obatan dari dalam tasnya. Sutikno meminta agar nenek tua itu untuk memiringkan posisi tidurnya karena dia bermaksud ingin memberikan suntikan obat kepadanya. Begitu si nenek tua sudah merubah posisinya, segera Sutikno menancapkan jarum suntik yang dipegangnya itu ke bokong si nenek tua tadi. Tetapi bersamaan dengan itu, tidak tahu kenapa, tiba-tiba semua lampu listrik yang ada di rumah itu seluruhnya padam. Sutikno dan Harry pun merasa kebingungan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa berharap lampu segera menyala kembali, atau mungkin si pemilik rumah membawakan lilin ke kamar itu untuk penerangan. Tetapi sampai beberapa lama listrik tidak juga menyala dan tidak ada pula orang yang datang mengantarkan lilin atau senter ke kamar itu. Mereka pun mencoba untuk memanggil si pemilik rumah, tetapi tidak ada yang menyahut. Suasana menjadi hening sekali. Mereka berdua merasa sangat kebingungan di dalam ruangan yang gelap gulita itu. Mereka berdua jadi tambah merasa keheranan saat telinganya mendengar dengan jelas suara-suara seperti jangkrik dan katak yang saling bersaut-sautan. Pandangan mereka pun perlahan mulai bisa melihat ke sekelilingnya meskipun keadaan saat itu masih gelap.
Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat ternyata nenek tua yang menjijikan tadi dan wanita-wanita pendampingnya itu telah menghilang. Begitu pula dengan seluruh perabotan, bahkan bangunan rumah yang megah itu juga ikut menghilang. Dalam keremangan cahaya rembulan, Harry tiba-tiba sadar bahwa mereka sebenarnya berada di tengah-tengah tanah pekuburan tua. Tikno, kita ada di kuburan, Tik. Lari, Tik, lari! Teriak si Harry. Tanpa menghiraukan keadaan sekelilingnya, dia segera berlari sekencang-kencangnya, jatuh dan bangun. Tidak dihiraukannya lagi rasa sakit di kakinya akibat benturan batu nisan dan patok makam yang ada di sana. Baru sekitar 10 meter Harry berlari, tiba-tiba dia mendengar suara orang yang memanggilnya. "Harry, tolong aku! Kacamataku terjatuh!" teriak Sutikno. Harry baru sadar kalau Sutikno masih tertinggal di belakang. Rupanya, Sutikno tidak bisa lari karena ternyata dia kehilangan kacamatanya. Akhirnya, dengan terpaksa, Harry kembali untuk menjemput temannya itu dan menuntunnya keluar dari areal kuburan tersebut. Mereka lalu melihat ada sorot lampu di seberang jalan yang ternyata adalah lampu dari sebuah truk yang sedang melintasi jalan di depan kuburan tua itu. Mereka lalu menghentikan truk tersebut dan meminta pertolongan. Truk yang bermuatan sayuran itulah yang akhirnya mengantar mereka berdua hingga sampai ke rumah. Pagi harinya, Harry dan Sutikno dengan diantar beberapa masyarakat Rejosari mendatangi tempat kejadian mistis yang menimpa mereka semalam. Tempat itu ternyata adalah pemakaman umum desa Rejosari. Kedatangan mereka salah satunya adalah ingin mengambil kacamata dan beberapa peralatan medis milik Sutikno yang masih tertinggal. Betapa terkejutnya mereka berdua saat melihat alat injeksi yang digunakan untuk menyuntik nenek tua semalam ternyata dalam keadaan menancap pada patok kayu yang sudah lapuk, yang digunakan untuk nisan sebuah makam yang tidak bernama. Sementara di samping makam itu tergeletak sebuah keranda mayat yang berwarna biru. Dari penglihatan nyata itulah Harry meyakini kalau ternyata nenek tua yang disuntik Sutikno semalam hanyalah sebuah kayu nisan yang sudah lapuk. Sementara sedan biru yang mereka tumpangi sebenarnya adalah keranda mayat milik desa setempat yang biasa digunakan untuk mengangkut jenazah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Lalu, bagaimana dengan keempat wanita yang menjemput mereka? Juga, jasad siapakah sebenarnya yang terbujur di dalam makam bernisan kayu lapuk itu? Sampai saat ini, semuanya masih menjadi misteri. Baik Sobat DM, begitulah kisah mistis yang bisa kami sajikan saat ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur sobat semua, dan semoga selalu ada hikmah dan pembelajaran yang bisa dipetik dari setiap cerita yang kami sajikan. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Terima kasih.